Harga emas spot naik 0,7% menjadi 4.236 dolar Amerika per ons. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup turun 0,3% menjadi 4.224 dolar per ons. Pemirsa, harga emas berbalik menguat pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat kembali memangkas suku bunga acuan. Namun ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter tahun depan masih membayangi pasar. Harga emas spot naik 0,7% menjadi 4.236 dolar Amerika per ons. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup turun 0,3% menjadi 4.224 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan dalam pemungutan suara yang kembali terpecah, namun memberikan sinyal kemungkinan jeda pada pemotongan selanjutnya. Pejabat Bank Sentral menilai perlunya sinyal yang lebih jelas mengenai arah pasar tenaga kerja dan inflasi sebelum melanjutkan langkah pelonggaran lanjutan. Pemirsa, The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga kini berada di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Meski sesuai dengan ekspektasi pasar, namun keputusan pemangkasan terkait suku bunga dibayangi oleh perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini. Namun keputusan tersebut dibayangi perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi kisaran 3,5 hingga 3,75%. Langkah ini sesuai ekspektasi pasar yang memprediksi hawkish cut. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 0.25 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Meski demikian, pemangkasan suku bunga tidak berjalan mulus karena keputusan tersebut disertai sinyal kehati-hatian mengenai arah kebijakan selanjutnya dan mencatat 3 suara penolak. Dengan demikian, keputusan 9-3 menjadi yang paling terbelah dan belum pernah terjadi sejak September 2019. Adapun Gubernur Stephen Miller kembali menolak keputusan tersebut karena menginginkan pemangkasan lebih tajam sebesar 0,5 poin. Sementara Presiden The Fed Kansas City, Jeffrey Schmidt, dan Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, justru memilih mempertahankan suku bunga. Perbedaan pendapat ini kembali mempertegas jurang antara kubu hawkish yang waspada terhadap inflasi dan menyukai suku bunga tinggi, sedangkan kubu dovish yang lebih fokus menjaga pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten properti di Indonesia Paradise Property Tbk menargetkan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah pada akhir 2025. Selama 9 bulan pertama tahun ini, Perseroa membukukan pendapatan neto 1,31 triliun rupiah atau tumbuh 49,7% secara year on year. Dari sisi bottom line, per akhir September 2025, Perseroa membukukan laba bersih senilai 393,8 miliar rupiah atau melonjak 39,8% secara year on year. Adapun pada tahun ini Perseroa menargetkan akan merampungkan 2 proyek, yaitu Antasari Place dan 23 Pascal Bandung. Kedua proyek ini dapat menjaga recurring income atau pendapatan berulang perusahaan. Dengan begitu target pertumbuhan pendapatan 10 hingga 20% tahun ini bisa dicapai. Sementara itu untuk tahun depan manajemen mengakui 2026 akan menjadi tahun yang menantang untuk meraup pundi-pundi laba bersih.
Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk menyiapkan berbagai langkah untuk meraih kontrak baru senilai 2,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Direktur Utama WSBP Anak Agung Gede Sumadi menyebut target tersebut akan datang dari sektor precast, redeeming, konstruksi, dan penyiapan alat berat. Hingga November 2025, WSBP telah mengantongi 1,36 triliun rupiah kontrak baru dari total pengelolaan kontrak 2,12 triliun rupiah. Untuk mengejar target, WSBP melakukan pendekatan dan mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta, menjalankan organisasi yang lebih ramping serta meningkatkan kualitas produk. Namun perseroan memproyeksikan kinerja laba bersih dan ekuitas masih negatif hingga 2026. Pada akhir September 2025, WSBP mencatatkan rugi bersih 324,21 miliar rupiah, meskipun mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Di tengah tekanan kinerja, WSBP terus mempercepat restrukturisasi utang melalui skema CFADS senilai 542 miliar rupiah, serta penyelesaian OWK 1,85 triliun rupiah dan konversi utang vendor 1,5 triliun rupiah. Perusahaan juga menyiapkan strategi jangka panjang di tahun 2026 hingga 2030 yang menekankan peningkatan kemenangan tender, efisiensi operasional, digitalisasi, serta optimalisasi aset untuk memperkuat fundamental keuangan. Usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo, Rusia, dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin, dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Pemirsa, terima kasih Anda akan masih bersama kami, dan ini terkait dengan PT Samator Indogas Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak kinerja yang relatif lesu sepanjang 9 bulan 2025. Strategi-strategi tersebut meliputi optimalisasi penggunaan pabrik, meningkatkan pangsa pasar bisnis retail, serta meningkatkan efisiensi penjualan. Menjelang tahun 2026, PT Samator Indogas Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak kinerja yang relatif lesu sepanjang 9 bulan 2025. Wakil Direktur Utama Samator Indogas, Sigit Purwanto, menyatakan hingga saat ini perseroan telah mengoperasikan total 60 pabrik dan 103 stasiun pengisian yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Optimalisasi penggunaan pabrik bakal menjadi salah satu fokus perseroan. Kedepan perseroan berencana untuk meningkatkan pangsa pasar bisnis retail atau gas kemasan melalui aksi akuisisi pelanggan baru. Selain itu, guna memperkuat pangsa pasar, perseroan juga berencana melakukan penambahan variasi produk di lokasi stasiun pengisian yang saat ini telah tersedia. Adapun sepanjang periode 2024-2025, perseroan AGII telah melakukan sejumlah ekspansi dengan membangun beberapa pabrik baru. Selain melakukan pemanfaatan yang optimal terhadap pabrik, perseroan juga berencana untuk meningkatkan efisiensi penjualan dengan mengurangi biaya non-kritikal dan non-value added. Selain itu, perseroan juga akan lebih memanfaatkan penggunaan teknologi dalam proses bisnisnya. Memandang ke depan, perseroan cukup optimistis terhadap pertumbuhan gas industri, di mana pertumbuhan bisnis gas industri diprediksi akan sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto di beberapa negara di level 6% sampai 7% per tahun hingga 2033. Selain permintaan terhadap oksigen dan sektor medis, perseroan juga menilai akan ada pertumbuhan permintaan gas industri di sektor panel surya hingga baterai kendaraan listrik. Berbagai sumber, iDek Channel.